Tina, seorang wanita cantik penjual sate, menghabiskan malam-malamnya berdagang di pinggir jalan tanpa banyak orang tahu bahwa dia sebenarnya berasal dari keluarga kaya raya. Malam itu, saat sedang sibuk melayani pelanggan, sekelompok pria hidung belang mendekatinya, melontarkan kata-kata melecehkan, bahkan mencoba menyentuhnya dengan seenaknya, menganggap Tina hanyalah wanita miskin yang membutuhkan uang. "Hei, adik manis, temani kami minum malam ini. Berapapun yang kau minta, akan kami berikan," ujar mereka dengan nada merendahkan. Namun, Tina hanya memandang mereka dengan tajam penuh amarah, lalu mengabaikan mereka tanpa sepatah kata pun. Merasa diremehkan, salah satu pria itu berkata kasar, "Banyak wanita ingin tidur denganku, kau tahu. Jangan sok suci." Sontak, para pelanggan yang ada di sekitar lokasi segera kabur ketakutan. Pria itu pun marah besar karena merasa dipermalukan dan berniat memberi Tina pelajaran. Namun, tiba-tiba muncul rombongan mobil mewah menghampiri mereka. Ternyata, yang datang adalah kakak Tina, seorang pria berpengaruh di kota itu. Ketakutan langsung terpancar dari wajah para pria tadi. Mereka tahu, kakak Tina bukanlah orang sembarangan. Kakak Tina ternyata adalah pewaris keluarga Sal yang sangat terkenal. "Selamat malam, Nona muda Tina," ujar sang kakak, memberikan salam hormat pada adiknya. Mendengar itu, para pria hidung belang tersebut gemetar ketakutan, bahkan tidak sanggup berdiri tegak. Dengan nada dingin, kakak Tina memperingatkan, orang-orang yang melecehkan wanita pantas mendapat hukuman setimpal. "Jika kalian berani muncul lagi di sini, akan kupatahkan kaki kalian. Cepat pergi." Setelah insiden itu, Tina menegur kakaknya, "Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa tidak memberi kabar dulu?" Ternyata, sang kakak datang membawa hadiah mewah sebagai mahar untuk Tina dari calon suaminya. Hadiah itu meliputi 1 unit mobil mewah, villa megah di lokasi paling strategis, dan kontrak saham bernilai fantastis. Namun, Tina menolak semua hadiah itu. "Kak, aku sudah punya calon suami. Kami berencana menikah dengan usaha kami sendiri. Kehidupan sederhana yang kujalani sekarang sudah cukup bagiku." Tina pun meminta kakaknya untuk membawa kembali hadiah-hadiah tersebut. Ia ingin menjalani hidup sederhana bersama calon suaminya, tanpa tergantung pada kekayaan keluarganya. Sambil terus bekerja di kedainya, Tina menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu berasal dari kemewahan, melainkan dari kesederhanaan dan kerja keras. Saat itu Tina sedang sibuk di kedainya ketika seorang pria kaya bernama Rahul datang. Tina, yang tidak mengenalinya, langsung menghampiri. "Maaf, apa yang ingin kamu pesan?" tanyanya ramah. Rahul tersenyum dan memperkenalkan diri. "Namaku Rahul, aku adalah ketua grup Jin. Baru saja menyelesaikan studi S3ku di Beijing tahun ini." Mendengar nama Rahul, Tina terkejut. "Tujuanku ke sini adalah untuk menepati janji menikahimu," kata Rahul dengan nada serius. Tina, yang terdiam sesaat, hanya mampu mengajak Rahul duduk di dalam. Rahul memuji usaha Tina yang sederhana. "Aku bangga padamu, Tina. Ini adalah pencapaian luar biasa," katanya. Kemudian Rahul bertanya, "Apakah besok malam kau punya waktu? Aku ingin membahas pernikahan kita." Tina, yang tampak kebingungan, menjawab ragu-ragu. "Kau bilang pernikahan, bukankah dulu kita sudah sepakat menikah setelah kau menyelesaikan studi?" Rahul mengangguk yakin, namun Tina mengungkapkan fakta mengejutkan. "3 tahun lalu aku sudah dilamar oleh kekasihku, dan bulan ini kami akan menikah." Rahul terdiam, bingung mengapa ia tidak diberitahu sebelumnya. Ia bertanya tentang hadiah yang dikirimkan untuk Tina, tetapi Tina memintanya untuk tidak membahasnya lagi. Rahul kecewa dan memutuskan pergi meninggalkan kedai Tina, hatinya terasa hancur melihat wanita yang dicintainya bahagia bersama orang lain. Beberapa waktu kemudian, Tina menghadapi masalah dengan tunangannya, Rudy, yang menunjukkan sisi aslinya. Rudy memaksa Tina menandatangani surat kuasa atas kepemilikan rumahnya. "Selama ini, aku hanya memanfaatkanmu untuk membangun bisnisku," kata Rudy dengan dingin. Tina yang kecewa merasa dirinya telah diperalat. "Jadi kau hanya memanfaatkanku? Kita memang tidak berasal dari dunia yang sama," jawab Tina dengan nada tegas. Rudy mendorong Tina hingga terjatuh ke tanah dan menyerahkan sejumlah uang padanya. "Ambil ini sebagai upah atas kerja kerasmu selama ini," katanya dengan sinis. Ia juga menyebut bahwa Tina hanyalah gadis miskin dari panti asuhan. Meski diperlakukan semena-mena,
Tina tidak menyerah. Dengan tekad kuat, ia berjanji akan membuktikan bahwa dirinya mampu bangkit. Baiklah, kita lihat nanti siapa yang akan menyesal, ujarnya penuh keyakinan. Tiba-tiba seorang wanita bernama Kajol muncul. Rudy, apa kau belum selesai menjelaskan padanya? Kita sedang terburu-buru, katanya dengan nada manja, memancing perhatian. Kajol, dengan ekspresi meremehkan, melanjutkan, wanita miskin seperti ini memang tidak hanya bau, tapi juga menjijikkan. Ibu Rudy, yang turut hadir, menguatkan penghinaan Kajol, membuat Tina merasa semakin terpojok. Malam itu menjadi titik balik bagi Tina. Ia menyadari siapa sebenarnya orang-orang di sekitarnya. Di tengah kekecewaannya, Rahul, yang masih sedih karena cintanya ditolak, mendapat dorongan dari supirnya. Mereka kan belum menikah, masih ada waktu untuk ketua memperjuangkan hatinya. Rahul, yang semula ragu, akhirnya memutuskan untuk tidak menyerah. Kita pergi ke sana sekarang, ujarnya penuh tekad. Di sisi lain, Tina merasa semakin terhina oleh perlakuan Rudy dan keluarganya. Ketika Rudy mengangkat tangan untuk menamparkan Tina, Rahul tiba-tiba muncul dan menangkisnya. Singkirkan tangan kotormu, tegas Rahul. Siapa kau, berani-beraninya ikut campur urusan keluargaku? Bentak Rudy. Rahul menjawab dengan tegas, tentu saja aku ikut campur, karena wanita ini adalah calon istriku. Rudy, yang marah, mencoba membalas Rahul, tetapi Tina lebih dulu menamparkan Rudy dengan penuh keberanian. Kau ingin rumah dan uangku? Ambil saja, tapi ingat, kau akan menyesalinya, kata Tina sambil menandatangani surat kuasa. Tina kemudian berterima kasih kepada Rudy. Terima kasih telah menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, ujarnya dengan nada tajam. Rudy dan Kajol hanya tertawa, tetapi jelas terlihat kesombongan mereka telah terluka. Setelah kejadian itu, Rahul, dengan keberanian penuh, melamar Tina di depan Rudy, Kajol, dan ibu Rudy. Ia menyematkan cincin berlian di jari Tina dan berkata lantang, mulai hari ini, dia adalah wanitaku. Jangan pernah ada yang mengganggunya lagi. Semua yang hadir terkejut, terutama Tina, yang tidak menyangka akan mendapat lamaran di saat seperti itu. Rudy, yang merasa dipermalukan, berusaha menyelamatkan harga dirinya dengan berkata, selamat, Tina. Semua hartamu sekarang ada padaku, jadi aku tidak peduli apa yang terjadi padamu. Ia lalu pergi dengan Kajol, meninggalkan Tina yang merasa campur aduk antara kecewa dan lega. Rahul menenangkan Tina, mungkin aku memang ditakdirkan untuk menyelamatkanmu. Tapi jangan khawatir, semua ini butuh waktu, ujarnya lembut. Tina, yang mulai membuka hatinya, menjawab, baiklah, kita lihat nanti. Aku ingin memastikan segalanya benar-benar nyata. Esok harinya, Tina dan Rahul akhirnya menikah. Rahul memberikan sebuah kartu dengan kata sandi yang unik. Ini untukmu, gunakan sesukamu. Anggap saja ini uang bulanan pertamamu sebagai istriku, katanya dengan senyum hangat, memberi Tina harapan baru untuk masa depan mereka bersama. Apakah Anda tidak menyadari bahwa Anda adalah ketua grup Roxaning? Astaga, saya hampir lupa, bukankah hari ini Anda memiliki pertemuan untuk menandatangani kerjasama dengan Sensi Glock? Anda harus hadir dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, termasuk menghancurkan kerjasama orang-orang tak berguna itu. Namun, sebelum hal itu terjadi, Tina tiba-tiba berkata, saya harus pergi dulu. Ada yang perlu saya urus. Saya akan menghubungimu nanti. Tanpa menunggu jawaban, Tina bergegas meninggalkan Rahul. Dengan gaun mewah yang membalut tubuhnya, Tina datang sendirian ke acara pertemuan penting itu. Lihat pesta ini, apakah ini perjamuan yang disiapkan untuk Anda oleh Sensi Group Rock? Tanya salah seorang tamu dengan nada penuh kagum. Wow, terlalu mewah dan megah, gumam yang lain. Namun, tidak semua orang menyambut kedatangan Tina dengan baik. Dari sudut ruangan terdengar suara tajam, bukankah itu Tina? Apa yang wanita itu lakukan di sini? Sementara itu, Tina berjalan anggun menuju tengah ruangan, tidak menggubris komentar orang-orang. Namun, suasana mendadak memanas ketika seorang satpam mendekatinya dan berkata, wanita ini tidak punya urusan di sini. Saya akan mengantarnya keluar. Sebelum satpam sempat bertindak, terdengar suara tegas dari arah pintu masuk. Beraninya kau menyentuhnya. Semua kepala menoleh ke arah suara itu. Ternyata itu ketua grup Roxaning, Rahul. Tina segera menghampirinya dan berkata dengan penuh emosi, suamiku, akhirnya kau datang.
Tamu undangan semakin terkejut. Apa yang dia bilang? Suami, gumam salah satu tamu. Namun, sebelum orang-orang bisa mencerna situasi, seorang pria bernama Kajol mulai menyerang Tina dengan kata-kata kasar. Lihatlah dirimu, baru ditinggal sebentar oleh Rahul, kau sudah mencari pria lain. Memalukan, serunya. Namun, Rahul tidak tinggal diam. Dengan penuh kemarahan, dia berkata, beraninya kau menghina istriku seperti itu. Tak hanya itu, Rahul segera memberi Kajol pelajaran dengan menamparnya di depan semua orang. Situasi semakin kacau ketika Tuan Kim, salah satu tamu undangan, ikut tersulut emosi. Ia mendekati Rahul dan Kajol, lalu berkata, beraninya kalian mempermalukan keluarga kami. Namun, Rahul tetap tenang. Saya tidak peduli siapa kalian. Tidak ada yang berhak menyentuh istriku, katanya tegas. Tina, yang tadinya merasa tertekan dengan semua cemoohan, akhirnya merasa lega melihat Rahul membelanya. Namun, situasi berubah ketika salah satu kolega besar grup Saning muncul di acara tersebut. Semua tamu, termasuk Kajol dan keluarganya, terkejut melihat penghormatan yang diberikan kepada Rahul. Bahkan, ayah Kajol tampak gemetar melihat Rahul dihormati oleh semua orang. Bagaimana mungkin seorang seperti Tina, yang hanya penjual kecil-kecilan, bisa menikahi ketua grup rock Saning? Gumam salah satu tamu dengan nada tidak percaya. Kajol dan keluarganya hanya bisa berdiri terpaku, terkejut dan dipermalukan di hadapan semua orang. Aku pasti salah, pikir ayah Kajol dengan raut penuh penyesalan. Tanpa ragu, ia berlutut di hadapan ketua Rahul, berkata, "Ketua, aku siap menerima hukuman apapun. Tolong, jangan pecat aku. Semua ini hanyalah kesalahpahaman." Rahul menjawab dengan tenang, "Sejak tadi putrimu terus menghina dan merendahkan istriku. Hebat sekali, seolah berasal dari keluarga yang baik." Dengan nada penuh kepasrahan, ayah Kajol melanjutkan, "Aku tak pernah mengajarinya begitu. Apapun yang Anda putuskan, aku tidak akan menahannya. Silakan, Ketua." Tina hanya bisa menatap Rahul, bingung dengan pikirannya saat itu. Ayah Kajol merendahkan dirinya lebih dalam, memohon, "Ketua, aku rela kehilangan anak yang tak tahu diri itu, asalkan jangan pecat aku." Kajol tak terima, berusaha menarik ayahnya berdiri. "Ayah, bangunlah. Jangan permalukan dirimu seperti ini. Dia hanya wanita penjual sate." Namun, ayahnya, dengan suara bergetar, berkata, "Sejak kau lahir, hidupmu hanya menjadi beban. Aku menyesal pernah melahirkanmu ke dunia ini." Melihat pengorbanan ayah Kajol yang luar biasa, Tina akhirnya berkata, "Baiklah. Demi permintaan maafmu yang tulus, aku akan memberi putrimu kesempatan." "Tina," ujar ayah Kajol dengan nada penuh terima kasih. "Sekali lagi, terima kasih." Namun, Kajol tidak belajar dari pelajaran itu. Dengan sombong, ia masih mengejek Tina, menyebutnya wanita tidak berharga. "Kamu cuma penjual sate busuk. Beraninya kau merendahkan aku," teriak Kajol. Ayahnya yang marah menyeret Kajol keluar dari ruangan. Kini giliran Rudy yang mendapat perhatian Rahul. Dengan langkah tenang, Rahul membawa sebuah dokumen tebal ke hadapan Rudy dan berkata, "Tuan Rudy yang terhormat, ini adalah kontrak kerjasama bernilai triliunan. Bukankah ini yang kau kejar sampai rela mengkhianati wanita yang sudah mengangkatmu?" Rudy hanya bisa diam terpaku, wajahnya memucat. Semua tamu terkejut, menyadari siapa sebenarnya Ketua Rahul, sosok misterius dari grup Saning yang selama ini jarang muncul di depan umum. Tina hanya tersenyum puas, tahu bahwa kebenaran kini berpihak padanya. Tak seorang pun tahu siapa sebenarnya Ketua Rahul. Namun, saat itu, ia menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Tina. Ketika Rudy menuduh kontrak tersebut palsu, Tina dengan tenang merobek dokumen itu dan melemparkannya ke lantai, membuat semua tamu tertegun. "Ini belum selesai, Rudy," ucap Tina dingin. "Sebelum aku menghancurkanmu sepenuhnya, lihatlah apa yang akan terjadi." Pengawal segera menangkap Rudy atas perintah Tina, meski ibunya berteriak memohon agar anaknya dibebaskan. Rahul bertanya pada Tina, hukuman apa yang pantas untuknya. "Jangan ragu, aku akan mendukung keputusanmu." Dengan dendam membara, Tina menyuruh sekretaris untuk memeriksa aset Rudy. Di luar dugaan, semua hartanya sudah dipindahkan ke pihak lain, menyisakan hanya 100 juta di rekening pribadinya. Tina menyindir, "Ternyata kau semiskin itu, Rudy. Dan uang itu pun sebenarnya milikku yang kau curi. Aku akan mengambilnya kembali."
Meski Rudy memohon agar Tina tidak mengambil sisa uangnya, transaksi tetap dilakukan. Ibunya hanya bisa menangis melihat kehancuran anaknya, sementara Rudy akhirnya pingsan karena malu dan ketakutan. Tina dan Rahul meninggalkan gedung dengan hati yang lega. Tina berkata, "Aku sudah merasa puas, suamiku. Mari kita pergi." Namun ia terkejut melihat para tamu mengikuti mereka. Rahul menjelaskan, "Jangan khawatir, mereka adalah kolega kita. Seperti yang kau katakan, aku adalah suamimu sekarang, dan kau adalah nyonya ketua grup Sunning." Rahul melanjutkan, "Aku sudah menyerahkan semua urusan perusahaan pada orang-orang terpercaya. Kini, kita hanya perlu menikmati hidup. Bagaimana menurutmu, istriku? Apa kau siap untuk bulan madu?" Tina tersenyum kecil. "Baiklah, tapi aku yang akan menentukan tujuan kita, dan kau tidak boleh menolaknya." Rahul menyetujuinya, namun menambahkan satu syarat. "Sebelum pergi, kau harus menemui kakakku dan keluargaku. Kita rayakan pernikahan ini secara resmi bersama mereka." Terima kasih sudah membaca ulasan ini. Jika kamu menikmati konten seperti ini, beri kami dukungan dengan menekan tombol like, membagikan ke teman-temanmu, dan jangan lupa untuk subscribe agar kami semakin bersemangat untuk menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Punya rekomendasi film lain untuk diulas? Tulis di kolom komentar ya.